Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Jamilatul Wardah Luaili Kolbi, mahasiswi semester 3 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan membahas beberapa bab dari kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karangan Habib Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Alawi Al-Habsyi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester studi fikih yang diampu oleh Pak Aris Mahmudi. Sebelum kita membahas beberapa bab di dalamnya, alangkah baiknya kita mengirim Fatihah untuk beliau, pengarang kitab Habib Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Alawi Al-Habsyi beserta guru beliau Sayyid Ahmad bin Abdullah bin Faqih. Lahum al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membahas bab haji. Al-hajju utawi haji. Wa ammal hajju, adapun haji, fahuwa khomisu arkanil Islam, adalah rukun Islam yang kelima. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurin, yaitu suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mukallaf, dewasa, balik, dan berakal. Wa kadal umrotu filo umuri marrotan bisyartil istito'ati. Begitu juga dengan umroh. Umroh seumur hidup hanya sekali dengan syarat memiliki kemampuan. Wahiyya ayyam lika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dahaban wa iyaban, yaitu memiliki apa-apa yang dibutuhkan di dalam perjalanan haji pulang maupun berangkatnya. Wa nafaqata may talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi, dan nafkah bagi orang yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepulangannya dari haji. Jadi, haji merupakan rukun Islam yang kelima. Nah, orang yang wajib haji yaitu orang-orang yang mampu, merdeka, berakal, balik. Mampu. Di sini yang dimaksud mampu adalah seperti orang yang dia berkecukupan. Dia mampu membiayai dia selama berada di Mekah dan menafkahi anak-anaknya yang di rumah. Contoh, ada sebuah keluarga. Sebuah keluarga ini memiliki 3 orang anak. Nah, ayah dan ibu ini berangkat haji. Yang dimaksud mampu di sini adalah ketika orang tua ini, ayah dan ibu ini memiliki uang yang cukup untuk berangkat haji dan untuk memenuhi kehidupannya selama haji. Juga untuk menafkahi atau memenuhi kebutuhan 3 anaknya yang tinggal di rumah sampai mereka kembali lagi ke rumah. Yang dimaksud mampu adalah seperti itu. Wa a'malul haji salah satu asya. Adapun ibadah haji terbagi menjadi 3. Yang pertama arkanun, yaitu rukun, wa wajibatun, dan kewajiban, wa sunanun, dan sunnah. Fal arkanu khamsatun. Rukun haji ada 5. Yang pertama, al-ihramu, yaitu ihram, wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umroti, niat menjalankan haji atau umroh. Wa yustahabbu ayyakula ma'adzalika nawaitul hajja awil umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan disunahkan dengan mengucapkan
nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wala yasihul ihram bila haji ila fi ashhurihi. Dan tidak sah ihram untuk haji terkecuali pada bulan-bulan haji. Apa aja sih bulan-bulan haji itu? Wahiyya Syawal, yaitu Syawal, wa Dzulqa'dah dan Dzulqa'dah, wa asyru dzulhijjati dan 10 hari pertama Dzulhijjah, wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri, dan akhir waktu ihram untuk pada terbitnya fajar malam Id. Wa baqil arkani dan rukun-rukun lainnya yaitu al-wuqufu bi Arafati, wukuf di Arafah. Apa sih wukuf di Arafah itu? Wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji untuk mengingat ketika dulu Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan ke bumi karena hasutan iblis, karena mereka melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dipisahkan selama 40 tahun dan akhirnya bertemu kembali di Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Wa tawaful ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan setelah pulang dari Mina pada tanggal 12 atau 13 Zulhijjah atau setelah wukuf di Arafah. Kemudian wasa'yu, yaitu sa'i. Apa sih sa'i itu? Sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah, bolak-balik 7 kali. Jadi lari-lari kecil bolak-balik 7 kali. Nah, ada cerita di balik sa'i ini. Jadi dulu itu Ibu Siti Hajar berlari-lari dari Safa ke Marwah, begitu pula dari Marwah ke Safa 7 kali untuk mencari air untuk putranya yakni Nabi Ismail. Wal halqu awit taqsiru, taksir atau mencukur rambut. Kemudian kita masuk ke arkanul umroti, rukun umroh. Wa arkanul umroti, dan adapun rukun umroh, hiya arkanul haji ilal wuqufa falaisa minha, yaitu mencakup semua rukun haji terkecuali wukuf di Arafah. Wajibul litawafi, diwajibkan pada tawaf, satrul aurati, menutup aurat, kemudian watoharatu minal hadatsaini wa minan najasati, suci dari 2 hadas dan suci dari najis. Wa ayyakuna sab'a taufatin fil masjidil wal baitu ayyasarihi wa huwa kharijun anhu, dan dilakukan 7 putaran di dalam Masjidil Haram dan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Wa yajibu ayyakuna sa'yu sab'an, dan dia berada di luar Ka'bah, dan diwajibkan sa'i dilakukan 7 kali. Wa ba'da tawafin, yang dilaksanakan setelah tawaf. Wa ayyabda'a bisofa wa yahtima bil marwah, yang dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah. Kemudian wajibatul haji, kewajiban haji. Wa wajibatul haji, adapun kewajiban haji, al ihramu, yakni ihram, minal miqati, dari miqat. Kemudian wal mabitu bi Muzdalifata lailatan nahri, mabit atau bermalam di Muzdalifah pada malam Id. Wal mabitu layaliyat tasyriqi bi Minan, dan bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik. Warramyu, dan melempar jumrah. Wa tawaful wada'i, dan tawaf wada atau tawaf perpisahan.
Tawafa ini dilakukan oleh orang-orang yang telah menunaikan haji dan rombongannya bergegas meninggalkan Mekah. Yang kemudian yakni sunanul haji, sunnah haji. Wa amma sunanu faqulu ma siwal arkani wal wajibati. Semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji. Faman taroka ruknan lam yasih hajjuhu. Barang siapa yang meninggalkan rukun haji, maka tidak sah hajinya. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Dan tidaklah lepas dari tahalul sampai melaksanakannya. Wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda atau lainnya. Wasalah satun manal arkani la tafutuhu madama hayyan. Ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup. Rukun apa saja itu? Wahia, yaitu at-tawafu, tawaf, wasa'yu, sa'i, wal halqu, dan halqu. Waman taroka syai'an minal wajibati soha hajuhu walazimahu damun. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban haji, maka hajinya sah. Akan tetapi diwajibkan padanya untuk membayar dam. Wa alaihi ismun in lam yu'dar. Dan dia akan mendapat dosa jika meninggalkannya tanpa uzur. Wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi. Walakin tafutuhul fadilati. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunah-sunah haji, maka ditimpakan apapun kepadanya. Walakin akan tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan. Wa yahrumu syatru ra'sir rajuli. Dan diharamkan menutup kepala bagi laki. Wa wajhil mar'atil muhrimaini au ba'dihima. Dan menutup wajah bagi perempuan yang berihram. Wa izalatu dufri wa sya'ri. Dan menutup sebagian kepala bagi laki-laki. Wadahnu sya'rir ro'si wal ihyati. Dan wajah bagi perempuan. Watatayyubu jami'il badani. Dan diharamkan memotong kuku atau rambut dan menggunakan minyak pada rambut kepala ataupun jenggot. Wa yahrumu aqdun nikah. Dan diharamkan melakukan akad nikah. Wal jima'u wa muqaddimatuhu. Atau senggama dan permulaannya. Wa itlafu kulli hayawanin bariyin wahsyin makulin. Dan membunuh setiap hewan-hewan darat liar yang bisa dimakan. Wal mar'atu karrojuli fil muharramati. Perempuan dan lelaki sama saja hukumnya di dalam hal-hal yang haram dalam haji. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu hifdzul qalbi minal ma'asi. Penjagaan hati dari maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi. Menjaga hati dari maksiat adalah wajibun ala kulli muslimin. Adalah hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim. Jadi menjaga hati dalam kemaksiatan itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tidak memandang usia, tidak memandang itu muda ataupun tua, yang penting hukumnya wajib. Wa qada hifdzul a'dha'is sab'ati fardhu ainin. Begitu pula menjaga 7 anggota tubuh, yaitu hukumnya fardhu ain. Ala kulli muslimin, bagi tiap-tiap muslim. Famin ma'asil qalbi,
yang termasuk dalam kemaksiatan hati adalah asyaku fillahi ta'ala, ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillahi, merasa aman dari kemurkaannya. Merasa aman dari kemurkaannya itu seperti misalnya kita berada dalam situasi yang kita tahu itu salah. Kita tahu kita berada dalam situasi yang kita akan mendapatkan dosa. Tapi kok kita merasa nyaman, tapi kok kita merasa aman gitu. Berarti itu kita merasa aman dari kemurkaannya. Kemudian wal qunutu min rahmatillahi ta'ala, berputus asa dari rahmatnya. Wa takaburu ala ibadillahi ta'ala, bersombong diri. Takabur, bersombong diri. Tahu kan orang sombong itu seperti apa? Orang sombong itu kayak yang suka pamer, kayak dia punya harta. Terus dia pamer-pamerin ke temennya. Terus dia nggak mau berteman sama orang yang nggak selevel sama dia, misalnya. Warya'u, dan riya. Wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala, dan ujub, yaitu berbangga diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalnya ada nih seseorang yang dia rajin sekali tahajud, rajin sekali puasa Senin Kemis, terus kalau dengar azan dia langsung bergegas ke masjid untuk jamaah sholat. Tapi dia ujub, dia membangga-banggakan dirinya sendiri gitu. Kalau lagi kumpul nih sama teman-temannya, dia kayak, aku loh sering tahajud, aku loh tiap hari gak pernah ninggalin tahajud, aku loh puasa Senin Kemis terus, aku loh kalau denger azan aku langsung ke masjid buat jamaah. Nah itu tidak baik, itu termasuk ujub atau berbangga diri. Nah sebaiknya kalau memang kita melakukan ibadah-ibadah itu, ya sudah kita diam saja, itu urusan kita dengan Allah. Jadi kita simpan saja dalam hati, kita diam saja. Alhamdulillah aku bisa tahajud tiap hari, alhamdulillah aku bisa rajin puasa Senin Kamis, alhamdulillah aku bisa rajin ke masjid gitu. Kemudian wal hasadu, yaitu hasad. Wal hiqdu ala abidillahi, hikit atau benci terhadap hamba Allah. Wa maknal hasadi, adapun makna dari hasad atau kebencian, yakni karahiyatun ni'matin alal muslimin wastishqaluha, yaitu kebencian terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain ataupun keberatan terhadap nikmat tersebut. Contoh, punya tetangga. Nah, tetangga kita ini beli mobil baru gitu. Terus kita nggak suka, kita benci dengan nikmat Allah yang diberikan kepada tetangga kita. Kita jadi berpikiran kayak, ih kok dia sih yang dapat mobil? Kok bukan aku sih? Kok dia beli mobil baru sih? Aku nggak suka dia beli mobil baru. Nah, seperti itu yang dimaksud kebencian terhadap nikmat orang lain. Wa minha, dan yang termasuk di dalam kemaksiatan hati adalah al-israru ala maksiatillahi, terus menerus di dalam kemaksiatan. Wal buhlu bima aujaballahu ta'ala, dan pelit terhadap apa-apa yang diwajibkan Allah. Wasu'udhoni billahi wa bi khalqillahi, berprasangka buruk terhadap Allah dan hambanya, su'udzon. Nah, su'udzon itu contohnya kayak gini. Misalnya santri nih di pondok ya, dia uangnya hilang. Nah, ketika uangnya hilang, dia langsung bersuudzon ke temannya. Wah, kayaknya dia nih yang ngambil uangku. Soalnya dia bulan ini belum dapat uang kiriman gitu. Enggak deh, kayaknya si ini deh yang ngambil uangku. Soalnya dia biasanya jajan sedikit, sekarang dia jajannya banyak. Itu namanya suudzon. Wa tasghiru lima adzamallahu min ta'atin au maksiatin, dan meremehkan apa-apa yang diagungkan Allah dari ketaatan atau kemaksiatan. Au Qur'anin atau Al-Qur'an, au ilmin atau ilmu, au jannatin atau surga, au narin ataupun neraka.
Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khabaisil muhlikati. Dan setiap kemaksiatan tersebut dan kerusakan tersebut merupakan penghancur. Bal ba'du dzalika mimma yudahilu fil kufri wal iyadu billahi ta'ala min dzalika. Bahkan sebagian dari itu adalah hal-hal yang menjerumuskan ke dalam kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Min ta'atil qalbi, selanjutnya yaitu ketaatan-ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi, adapun ketaatan hati, al-imanu billahi, yaitu keimanan kepada Allah. Apa sih iman itu? Iman itu rasa percaya kita atau iman kita kepada Allah. Wal yaqinu, yaitu yang pertama yakin. Jadi iman itu dibarengi dengan yakin. Kok yakin? Iya, yakin, kita percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu esa. Wal ikhlasu, dan ikhlas. Wat tawadhu, dan tawadu atau rendah hati. Tawadu atau rendah hati itu seperti kayak kita ambil contoh lagi santri ya. Santri itu biasanya memiliki sifat tawadu, yaitu rendah hati. Misalnya, sebenarnya dia udah hafal nih beberapa kitab. Dia udah hafal beberapa nadom. Mungkin Alfiyah, Imriti, Qomituyat. Dia udah hafal, tapi dia tetap tawadu, dia tetap rendah hati. Dia tetap ngerasa, oh ilmuku masih kurang, masih haus ilmu. Dia tetap merasa, tetap rendah hati, nggak sombong. Dia tetap merasa kayak apa-apa yang dititipkan itu ya titipan. Dan dia masih ngerasa kurang. Dia masih merasa butuh bimbingan para kiai untuk lebih baik lagi. Wa nasihatul lil muslimina, dan nasihat terhadap muslim. Wasakhou, dermawan. Dermawan tuh suka memberi. Nah, untuk menjadi orang yang dermawan itu nggak harus orang yang kaya. Jadi orang yang biasa aja juga bisa jadi orang dermawan. Dermawan itu kan suka memberi. Contohnya, ada seseorang yang lagi dapat rezeki lebih gitu. Terus dia melihat kakek-kakek yang jualan sapu di pinggir jalan. Lalu dia nyamperin ke kakek-kakeknya, terus dia ngasih sebagian rezekinya. Terus nanti misalnya ada pengemis atau ada anak-anak jalanan, dia juga membagi rezekinya. Jadi yang dimaksud dermawan itu dia suka memberi, suka berbagi, itu dermawan. Wa husnudon, yaitu husnudon, lawan katanya suudon. Kalau suudon tadi kan berprasangka buruk, sedangkan husnudon itu berprasangka baik. Wa ta'dimu sya'airillahi, mengagungkan syariat Allah. Wa syukru ala ni'matillahi, dan bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Apa sih nikmatnya Allah itu? Banyak sekali nikmatnya Allah itu. Contohnya, kita masih diberi nikmat sehat, kita masih diberi nikmat bernafas, kita masih diberi nikmat nafsu makan, kita masih diberi nikmat bisa tidur nyenyak. Itu semua adalah dalam kenikmatan. Jadi nikmat itu enggak melulu tentang kita diberi harta yang banyak, itu enggak. Kal islami wa ta'ati wa sa'irin na'ami. Seperti Islam dan taat dan semua kenikmatan-kenikmatan. Wasobru alal balai, dan bersabar terhadap cobaan. Sabar terhadap cobaan-cobaan itu apa sih? Cobaan itu kayak musibah gitu. Sesuatu yang menimpa kita dan kita tidak suka, itu cobaan. Mislul amrodi, misalnya penyakit atau sakit. Jadi kalau kita lagi sakit itu berarti kita sedang diberi cobaan dari Allah, sedang diuji oleh Allah. Jadi kita harus tetap sabar meskipun kita lagi sakit nih ya. Kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh kayak Allah ini nggak sayang sama aku, kenapa aku dikasih sakit? Allah ini benci sama aku, kenapa kok aku sampai sakit? Kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus tetap sabar, kita harus tetap berhusnuzon pada Allah. Oh iya, mungkin aku sakit mungkin karena aku kurang dekat dengan Allah. Mungkin dengan aku sakit ini dosa-dosaku bisa luntur gitu.
Mungkin dengan aku sakit ini itu peringatan kalau aku kurang amal misalnya. Jadi kita harus tetap sabar dengan penyakit itu. Kemudian wal mihani dan bencana. Seperti sekarang ini kan lagi banyak-banyaknya ya bencana alam. Nah, kita tuh harus sabar dalam menghadapi bencana seperti itu. Kayak misalnya kemarin erupsi. Nah, itu kita juga harus sabar sih. Berat memang, tapi harus sabar. Dan orang lain yang mengetahuinya dan mampu untuk membantunya punya kewajiban menolongnya. Wa mautil ajibati, dan kematian orang yang dicintai. Maksudnya kematian orang yang dicintai itu gimana sih? Kok itu termasuk dalam bencana? Ya iya termasuk dalam bencana, karena itu suatu hal yang tidak menyenangkan. Kematian orang yang dicintai, misalnya ibunya meninggal, sedangkan dia berada jauh dari rumahnya. Dia misalnya mondok jauh banget dari rumahnya. Tapi dia dapat kabar kalau ibunya meninggal. Jadi dia langsung pulang untuk ketemu sama jenazahnya ibunya. Nah, itu kan dia udah lama nggak ketemu sama ibunya. Tahu-tahu dia pulang-pulang ibunya meninggal. Kan pasti dia ngerasanya sedih banget, rasanya sakit gitu. Tapi dia tetap harus sabar. Diusahakan jangan menangis sampai berlebihan di depan jenazah ibunya. Karena kasihan gitu ibunya. Kalau ngelihat, ya Allah kok anakku tak tinggal jadi kayak gini, kayak gitu. Jadi lebih baik didoakan saja. Kemudian kita sebagai anak yang solihah gitu, biar nanti ibunya di sana itu nggak disiksa, biar ibunya ditempatkan di sisi Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa faqdil mali wa tasallutin nasi, yaitu kehilangan harta dan penguasaan orang. Kehilangan harta misalnya kita lagi jalan-jalan nih, misalnya ke suatu tempat yang ramai, kita jalan-jalan ke Malioboro, ke Jogja misalnya, tiba-tiba dompetnya jatuh, kan itu kita kehilangan harta ya, kehilangan uang, kehilangan KTP, kehilangan ATM, SIM, dan lain-lain. Itu kan termasuk harta kita. Nah, dengan kehilangan itu kita harus tetap sabar, kita harus introspeksi diri. Aku habis ngapain ya? Aku salah apa ya? Kok bisa hartaku sampai hilang? Oh, ini mungkin cobaan dari Allah, ini mungkin peringatan dari Allah. Mungkin aku kurang dekat dengan Allah gitu. Berikutnya wasobru ala ta'ati, dan sabar dalam menjalankan ketaatan. Wasobru anil ma'asi, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan sikoh wasiqatu birrizqi minallahi, dan sikoh atau yakin terhadap rezeki dari Allah. Yakin terhadap rezeki dari Allah itu seperti kita ini, setiap orang itu mendapat jatah rezeki masing-masing. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang rezeki kita. Kita itu harus yakin terhadap Allah, yakin bahwa Allah akan memberi rezeki kita sesuai porsi kita. Wa bu'dud dunya, dan benci terhadap dunia. Wa adawatun nafsi, dan memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu itu seperti apa sih? Hawa nafsu itu banyak sekali. Hawa nafsu itu ada dari bisikan-bisikan setan biasanya. Misalnya nih, pagi jam 3 gitu, jam 2, jam setengah 3, kita kebangun, kita udah ada niat nih buat sholat tahajud, kita udah ada niat buat ambil wudhu, tapi kok kita kalah sama nafsu kita. Rasanya kayak nanti aja deh tidur masih enak gitu, nanti deh 5 menit lagi aku bangun, nanti deh 5 menit lagi aku ke kamar mandi baru tahajud. Nah itu tuh ada setan yang bisik kayak, kamu jangan bangun, enakan tidur, jangan bangun. Nah itu setannya tuh bisikin seperti itu. Itu juga namanya hawa nafsu. Nah kita sebenarnya harus ngelawan itu, kita harus kayak tanamkan dalam diri itu kayak, apa sih aku kuat kok, aku bisa kok tahajud, udah ayo bangun tahajud gitu. Soalnya kalau misalnya kita turuti bisikan-bisikan itu,
Kita tidur 5 menit lagi, 5 menit lagi, nggak mungkin kita bangun sebelum subuh lagi. Pasti kita bangunnya nanti setelah subuh. Dan yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Kenapa kok diri kita? Ya karena kita kehilangan tahajud. Yang tadinya kita udah niat, udah pengen tahajud, jadi hilang. Karena kita lebih mementingkan hawa nafsu kita, lebih mementingkan nafsu tidur kita. Kemudian wa mahabbatu lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa sholihin, serta mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau dan ahli bait beliau serta para tabi'in dan sholihin. Waridho anullahi wa tawakkulu alaihi, ridho terhadap Allah dan tawakal kepadanya. Wa ghairu dzalika minal wajibati qalbiyati munjiyati, dan selain itu semua dari kewajiban-kewajiban hati yang merupakan penyelamat. Yang berikutnya yaitu ma'asil jawarihi, kemaksiatan anggota tubuh. Wa amma ma'asil jawarihi fa ma'asil batni. Adapun kemaksiatan anggota tubuh yaitu kemaksiatan perut, seperti mislu akli riba, memakan riba. Wa syurbi kulli muskirin, minum segala yang memabukkan. Apa segala yang memabukkan itu? Segala yang memabukkan itu contohnya kayak misalnya minum bir bintang, bir orang tua, terus minum bir peletok tapi yang bisa buat mabuk, terus dan lain-lain. Pokoknya minum-minuman yang mengandung alkohol. Kemudian wa akli mali yatimi, memakan harta anak yatim. Wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulati wal masyrubat, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari makanan dan minuman. Contohnya memakan daging babi, memakan daging anjing, itu kan diharamkan. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kullaman a'ana ala aklihi. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang memakan riba dan setiap orang yang membantu dalam memakannya. Wala'ana syaribal khamri wa kullaman a'ana ala syurbihan hattal ba'ilaha, dan melaknat orang yang meminum khamr dan seluruh yang membantu dalam meminumnya sampai penjualnya. Jadi yang dapat dosa itu nggak cuma orang yang minum khamr aja. Misalnya nih, ada seorang pemuda, anak jalanan misalnya. Nah, dia ini mau mabuk, mau minum khamr, tapi dia mau beli dulu, belinya jauh banget. Terus dia pinjem motor nih ke temennya, kayak bilang, aku pinjem motormu dong, gitu. Mau kemana? Mau beli bir, gitu misalnya. Dan temennya ini minjemin, ini deh pakai aja gitu. Nah, temennya ini ikut dosa karena dia juga membantu melancarkan dalam proses mabuknya si teman satunya ini. Terus dia ke warung ya, beli minuman keras itu tadi. Yang jual ini juga ikut dosa karena dia menjual barang haram. Jadi yang dosa nggak cuma yang minum, tapi tiga-tiganya dosa. Dia yang minum, terus temennya yang minjemin motor, terus penjualnya juga ikut dosa. Jadi dosanya dibagi-bagi gitu. Kemudian kita masuk ma'asil lisani, maksiat lidah. Ini sering banget ya kita maksiat lidah itu. Wa ma'asil lisani kasirotun aidon, dan maksiat lidah itu banyak sekali. Mislul gibati, misalnya gibah. Gibah kan udah nggak asing ya terdengar di telinga kita kata gibah itu, apalagi buat para cewek-cewek. Bahkan biasanya itu ada grup WA itu kayak grup
pergibahan duniawi, ciwi-ciwi gitu. Nah, gibah itu apa sih gibah itu? Gibah wahiya dikruka ahokal muslima bima yakrohu wa in kunta shodiqon, yaitu menyebutkan sesama muslim apa-apa yang tidak disukainya walaupun benar. Ada beberapa orang nih ya, lagi kumpul cewek-cewek ini, terus dia ngomongin temennya yang gak ada di situ. Kayak misalnya, aku gak suka sih sama si Sinta, dia itu orangnya kalau di depan kita aja baik, tapi kok di belakang kita dia ternyata jelek-jelekin kita gitu misalnya. Aku gak suka sih sama dia, soalnya dia pelit, masa dia kemarin bawa jajan gak dikasih gitu. Nah itu gibah, termasuk gibah, kayak ngomongin orang lain gitu, orangnya gak ada di situ. Kita ngomongin apa yang tidak kita sukai dari dia. Nah itu namanya gibah. Sebenarnya gak boleh sih gibah itu. Peringatan juga buat diri saya sendiri juga yang masih kayak sering gitu ikut gosip gitu, ikut gibah. Kemudian wa namimati wal kadibi, dan namimah dan juga berbohong. Kemudian wasyatmi wasabi wal la'ni wa ghairiha, dan memaki serta mencela, melaknat dan lainnya. Memaki, gimana sih memaki itu? Memaki itu kayak ngata-ngatain jelek. Misalnya dia merasa kalau dirinya itu yang paling keren gitu, dia ngerasa kalau dirinya paling kaya. Terus ada temennya dia dari keluarga yang kurang mampu, kurang beruntung, terus dia memaki, ya kamu anaknya orang miskin, kamu jangan deket-deket deh, kita gak se-circle gitu. Itu namanya memaki, kayak ngata-ngatain gitu, dasar jelek gitu. Itu seperti itu tidak boleh ya. Kemudian kita masuk ke ma'asil aini, maksiat mata. Wa ma'asil aini, dan maksiat mata, mislun nadori ilan nisa'i ajnabiyati, yaitu melihat perempuan yang bukan muhrim. Nah ini, melihat perempuan yang bukan muhrim. Kemudian wanadoril aurati, dan melihat aurat. Misalnya ya, ada cewek nih jalan kaki, kebetulan dia lagi nggak pakai himar, nggak pakai jilbab. Biasanya kan kalau ada cewek jalan kaki tuh suka digodain ya. Cowok-cowok biasanya ngeliatinnya tuh ya, kalau ada cewek cantik kan biasanya ngeliatin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah seperti itu tuh nggak boleh, apalagi kalau digoda, misalnya ciut cantik gitu, itu malah makin nggak boleh lagi. Itu udah termasuk bukan maksiat mata lagi, tapi juga ikut maksiat lidah, karena dia sambil godain, sambil ngomong. Terus biasanya kan kalau ada cewek cantik lewat gitu kayak subhanallah, masya Allah, ma'ajmalah hadal mandor gitu. Padahal itu udah termasuk maksiat. Kenapa kok pakai subhanallah, pakai masya Allah? Apalagi ceweknya pakai pakaian seksi gitu ya, pakai pakaian yang bisa menimbulkan syahwat bagi kaum laki-laki. Nah itu kan udah termasuk melihat aurat mereka juga. Nah untuk melihat aurat ini itu gak cuma berlaku bagi perempuan, laki-laki juga sama. Maksudnya objeknya laki-laki juga bisa. Contohnya nih, lagi nonton konser K-pop gitu. Terus idol kita itu tadi pakai pakaian yang bisa menggugah hasrat kita. Misalnya bajunya kebuka, terus kelihatan dadanya yang ABS gitu, kelihatan dadanya six pack. Terus tiba-tiba cewek-cewek kayak teriak-teriak, gantengnya gitu. Nah itu juga nggak boleh, soalnya itu termasuk melihat aurat. Kemudian wanadori bil istihqori ilal muslim, melihat muslim dengan pandangan hina. Seperti kayak misalnya ada orang yang orang jalanan yang nggak punya rumah gitu, dia kan pasti badannya kumuh, terus kotor, karena kan dia nggak punya rumah, dia nggak punya tempat untuk berteduh, untuk mandi, membersihkan diri, dia nggak ada tempat. Terus kita melihatnya dengan pandangan hina, dengan kayak ih jorok banget sih orang itu, ih jijik banget sih deket-deket kayak gitu, dengan kayak menghina gitu, pokoknya mengolok gitu. Itu tidak boleh. Kemudian
wa nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idnihi, melihat rumah orang lain tanpa izin. Kemudian sekarang kita masuk pada bab ma'asul uduni, maksiat telinga. Wa ma'asil uduni, adapun kemaksiatan telinga seperti kal istima'i ilal gibati, mendengarkan gibah. Jadi tadi ya, sekelompok cewek-cewek tadi itu ya, itu tuh ternyata dia nggak cuma maksiat lidah nih, tapi dia maksiat telinga juga. Kenapa kok gitu? Ya iya, soalnya kan lagi gibah nih. Terus yang kita omongin tuh misalnya ada di HP, yang kita gibahin tuh ada di HP, kayak coba lihat deh si ini gitu. Nah, berarti kan dia maksiat mata juga karena dia melihat HP itu tadi, yang bahan pergibahan tadi. Dia maksiat telinga karena dia mendengarkan gibahan tadi. Terus juga dia maksiat lidah karena dia membicarakan atau dia lagi gibah. Kemudian wa ghairu dzalika minal muharramati, ataupun hal-hal lain yang diharamkan. Kemudian ma'asil yadi, maksiat tangan. Wa ma'asil yadi, dan maksiat tangan yaitu katadfi fil kaili, seperti curang dalam timbangan. Curang dalam timbangan itu gimana sih? Misalnya kita lagi jalan-jalan nih ke pasar, kita ngelihat jeruk, iya ada jeruk, pengen beli deh gitu. Kita mau beli jeruk, si penjual jeruk ini kan nimbang jeruknya nih, bang beli jeruk dong sekilo misalnya. Ditimbang kan sekilo, tapi ternyata di belakang timbangannya itu dikasih pemberat, jadinya timbangannya itu ada pemberatnya gitu, nggak cuma sekilo jeruk, tapi timbangannya dikurangin. Seperti itu, namanya curang di dalam timbangan. Kemudian wal wazni, wal hiyanati, dan hianat, wasariqoti, dan pencurian, wasairil muamalati, dan segala kegiatan haram, al-maharomati, segala kegiatan haram, kal qatli wad dorbi bi ghairi haqqin, seperti pembunuhan dan pemukulan tanpa sebab yang benar. Kemudian kita masuk ke ma'asil rijli, kemaksiatan kaki. Wa ma'asil rijli, adapun kemaksiatan kaki, al-masyu fi si'ayati bi muslimin au qatlihi, seperti berjalan untuk mencelakai muslim atau membunuhnya. Ya, misalnya nih, ada kan kasus tuh akhir-akhir ini, dia cemburu karena si ceweknya ini ya, si gebetannya ini diambil gitu misalnya. Terus dia cemburu, akhirnya dia jalan, dia ngehampirin si selingkuhannya tadi, si cowok orang ketiga tadi, terus dia ngebunuhnya gitu. Nah itu namanya kakinya dia udah termasuk maksiat karena berjalan untuk membunuh si orang ketiga tadi. Au ma yadurruhu bi ghairi haqqin, atau apa-apa yang membahayakan muslim tersebut tanpa sebab yang benar. Wa ghairi dzalika min kulli ma harama masyu ilaihi, dan selain itu apa-apa yang diharamkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berjalan kepadanya. Kemudian sekarang kita masuk ke bab ma'asil farji, kemaksiatan kemaluan. Wa ma'asiril farji, adapun kemaksiatan kemaluan, kazina wal liwati, yaitu zina dan liwat atau sodomi. Wal istimana'i biyadi, atau istimna, onani. Wa wairiha min ma'asil farji, dan selain itu dari kemaksiatan kemaluan. Kayaknya kalau maksiat kemaluan nggak perlu dijelasin ya, kayaknya udah pada paham semua, insya Allah. Kemudian wa ma'asil badani, kemaksiatan tubuh. Ma'asil badani, adapun kemaksiatan tubuh, wal maksiyatu bikullil badani, kal ukukil
liwalidaini, durhaka kepada orang tua. Kenapa sih kok durhaka kepada orang tua itu masuk ke kemaksiatan badan? Karena logikanya seperti ini. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Nah, masa iya kita yang dilahirkan oleh ibu kita, karena berkat ibu kita yang melahirkan kita, kita durhaka sama beliau. Kan berarti tubuh kita termasuk maksiat kepada beliau. Nah, yang dimaksud durhaka kepada orang tua itu seperti apa sih? Gampang. Mudah banget yang dimaksud durhaka seperti orang tua itu cuma gitu aja itu udah durhaka, kayak dipanggil misalnya, Najmi, kakak gitu. Gitu. Itu udah termasuk durhaka karena jawabnya itu nggak dengan baik gitu. Kayak gitu. Misalnya lagi asik nih main HP. Kak, beliin bawang dong di warung. Iya ya, bentar. Nah, itu tambah durhaka lagi soalnya udah dengan nada tinggi. Kemudian wal firori minal zahfi wa huwa minal kabairi, yaitu kabur dari peperangan yang hal tersebut merupakan dosa besar. Wa ghairi ma dzukira, dan selain apa-apa yang telah disebutkan. Apa aja yang selain itu? Mislu, seperti qadi'atir rahim, memutuskan silaturahim. Kemudian wadulmin nasi, dan mendolimi orang lain. Wallahul muwafiq wal mu'inu lima yuhibbu wa yardo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan taufik dan Maha membantu terhadap apa-apa yang dicintainya dan diridhoinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan sholawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin, Allahumma amin. Kemudian kita masuk ke bab terakhir, yaitu kunutu syafi'iyah. Kunut syafi'i. Kunutnya seperti ini. Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa lakas syukru ala ma an'amta bihi wa awalik. Nastaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wasallam. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagai orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami afiah atau kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, dan uruslah perkara-perkara kami sebagaimana orang-orang yang Engkau urus perkara mereka, dan berilah keberkahan kepada kami atas apa-apa yang Engkau anugerahkan, dan lindungilah kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau menetapkan sesuatu dan tidak ada ketetapan yang menetapkan ke atasmu. Dan sesungguhnya tidaklah akan terhina mereka yang Engkau tolong, dan tidaklah akan mulia mereka yang Engkau musuhi. Engkau maha suci, wahai Tuhan kami, dan Engkau maha tinggi. Maka segala puji terlimpahkan hanya untuk-Mu atas apa yang Engkau tetapkan, dan segala syukur hanya untuk-Mu atas apa yang Engkau anugerahkan, dan segala kebaikan yang Engkau berikan. Kami memohon ampun padamu, dan kami bertaubat dan kembali kepadamu. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada sebaik-baik makhluknya Muhammad, dan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Nah, itu tadi beberapa bab dari kitab Risalatul Jami'ah yang sudah kita bahas bersama. Namun sebelum itu saya mau ngasih tahu nih, kalau misalnya kemaksiatan badan kita, kemaksiatan tubuh, kemaksiatan tangan, mata, itu sebenarnya bisa kita hindari dengan kita kasih
tameng pada diri kita. Kita kasih kayak tembok gitu ke diri kita. Kita harus jadi orang yang baik, harus jadi orang yang beriman, yang menjauhi larangan-larangannya. Nah, selain itu, waktu kita wudhu, kita juga bisa membaca doa-doa untuk menghindari kemaksiatan itu. Seperti, misalnya nih, kita lagi basuh muka nih. Nah, setelah membaca niat wudhu, kita tambahkan baca doa membasuh muka, yaitu Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Yang artinya, ya Allah, putihkanlah wajahku ketika wajah-wajah memutih dan ketika wajah-wajah menghitam. Lindungilah mataku dari kemaksiatan. Kemudian misalnya nih, lagi basuh tangan kanan. Nah, ada doanya. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Artinya, ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kananku dan hitunglah amalku dengan hitungan yang mudah. Jadi dipermudah ketika nanti kita berada di yaumul hisab. Kemudian ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aumin wara'i dhahri. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau agar Engkau tidak memberikan kitabku dari tangan kiri ataupun dari punggung belakang. Kemudian mengusap kepala. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku dari api neraka. Kemudian mengusap telinga. Allahumma ja'alni minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsan. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku golongan orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat dan mengikuti kebaikannya. Kemudian mengusap leher. Allahumma fuka raqabati minan nar wa a'udzubika min salasili wal aghlal. Artinya, ya Allah, bebaskanlah leherku dari api neraka dan aku mohon perlindungan kepada Engkau dari rantai dan juga belenggu api neraka. Yang terakhir nih, membasuh kaki. Dengan doa Allahumma sabit qadami ala siratil mustaqim yauma tazilu fihil aqdam. Ya Allah, tetapkanlah telapak kakiku di atas siratul mustaqim pada hari terplesetnya beberapa kaki. Nah, bisa diterapkan ya saat kita wudhu nanti. Oke, baik. Mungkin sekian penjelasan dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karangan Habib Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Alawi Al-Habsyi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan dalam berucap ataupun perbuatan mungkin. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.